Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kami dengan judul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ayam menggunakan metode Cognitive Factor. Di sini nama kelompok yang pertama adalah Syahrul Octavian, NIM 18120568, 2 Christian Jekonia 18120556, Arya Pradita Dava 1812-12-0566. Saya sendiri Yunita Stianengrum 1812-12-0553. Yang terakhir Muhammad Duha 1812-12-0577. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Christian. Ya, perkenalkan nama saya Christian Jekonia dari Nanto dengan NIM 1812-0556. Di sini saya akan menjelaskan representasi pengetahuan di bagian database fakta. Ya, di sini database fakta ini kita ada 4 penyakit, yaitu berak kapur salah satunya, lalu ada kolera ayam, yang ketiga ada flu burung, yang keempat ada tipus ayam. Lalu di tabel gejala penyakit ini di kita ada 13 jenis gejala. Lalu berikut ada gejalanya. Lalu yuk next ke bawah. Nah, dari rule yang dibuat ini diantaranya kita menemukan 16 pengetahuan dari total 4 tabel gejala penyakit ya. Nah, di sini ada kaidah produksi juga. Nah, di sini ada kaidah produksi. Nah, kaidah produksi ini adalah aturan-aturan yang digunakan untuk melakukan penalaran atau penelusuran basis pengetahuan awal sehingga menghasilkan knowledge baru untuk mencapai tujuan disebut dengan prediction rules. Ya, ayo Mbak. Ya, di sini ada 4 kaidah penafsirannya. Nah, di bawah ini ada nilai MB dan MD. Yuk di scroll. Nah, di sini gejala yang ditemukan ada 4, yaitu nafsu makan berkurang, yang kedua ada mencet keputih-putihan, yang ketiga adalah sayap menggantung, lalu terdapat kotoran putih di sekitar anus. Nah, untuk yang pertama ada nilai MB-nya 0,4, lalu di MD 0,2. Nah, untuk tabel yang ini dihasilkan dari hasil pengurangan dari tabel MB kurangi tabel MD, yaitu jadi 0,4 dikurangi 0,2 dengan hasilnya 0,2. Begitu juga selanjutnya. Lalu ada tabel kedua yaitu kolera ayam, penyakit kolera ayam. Ada ditemukan 4 gejala juga. Yang pertama nafsu makan berkurang, nafas ngorok basah. Yang ketiga pembengkakan pial, lalu pembengkakan dari sinus dan mata. Sini MB penghitungan MB MD-nya juga sama, yaitu MB-nya dikurangi MD. Dan hasilnya itu seperti ini, contohnya 0,4 kurangi 0,2, isinya 0,2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Christian. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arya Pradita dengan NIM 1812-0566. Untuk P03 yaitu flu burung. Di sini saya ambil contoh gejala yang pertama yaitu muka pucat dengan MB 0,6, kemudian MD 0,2, kemudian MB kurangi MD sama dengan 0,4. Kemudian P04 tipus ayam. Saya ambil contoh satu gejala yaitu nafsu makan berkurang dengan MB 0,6, kemudian MD 0,2, kemudian MB kurangi MD yaitu hasilnya 0,4. Next. Nah, untuk bobot CF nilai pakar. Di sini ada pasti tidak dengan nilai CF min 1,0, kemudian ada hampir pasti tidak dengan nilai CF
min 0,8, kemungkinan besar tidak, min 0,6, mungkin tidak, min 0,4, tidak tahu atau tidak yakin, min 0,2 sampai 0,2, mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6, hampir pasti 0,8, pasti 1. Next, bobot CF user. Di sini ada tidak yakin nilai CF 0,2, kurang yakin nilai CF 0,4, cukup yakin nilai CF 0,6, yakin nilai CF 0,8, sangat yakin nilai CF 1,0. Dengan mengacu pada tabel di atas, maka nilai CF user dari masing-masing gejala adalah yaitu nafsu makan berkurang 1,0, mencret putih-putihan 0,6, pembengkakan pial 0,6, kepala bengkak 0,8, pembengkakan dari sinus 0,4. Next. Nah, untuk pohon keputusan ini jadi diambil dari rule yang sudah dibuat di atas tadi. Diagnosa untuk P01 yaitu diagnosanya dari gejala 01, kemudian ke gejala 03, kemudian ke gejala 09. Nah, setelah ke gejala ke-9 maka lanjut ke G10, kemudian baru ketemu yaitu penyakit 01. Begitu juga dengan lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mbak Ita. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada perhitung manual algoritma faktor. Pengertian ketiga faktor adalah faktor kepastian diperkenalkan oleh Vulkan dalam pembuatan MyGene, merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Dapat terjadi dengan berbagai kondisi. Di antara kondisi yang terjadi adalah terdapat beberapa antecedent dalam role yang berbeda dengan satu konsekuen yang sama. Sini adalah tabel perhitungan, contoh tabel perhitungan dari CF. Penghitungan rule hasil pecahan premis dari tabel penghitungan CF untuk penyakit berak kapur. Yang pertama ada nafsu makan berkurang, itu ada 0,2 dengan perhitungan CF lama ditambah CF baru dikali 1 kurangi CF lama. Di sini ketemu 0,36 karena tadi di tabel MB min MD adalah 0,6 dikali sama bobot user 0,6. Jadi hasilnya 0,2 ditambah 0,36 dikali 1 dikurangi 0,2. Sama dengan 0,2 ditambah 0,288 sama dengan 0,488 hasil akhir. Gitu juga sama dengan kolera ayam. Di pembengkakan pial ini di tabel MB min MD dikali bobot user. Dan buat pembengkakan dari sinus juga sama, di tabel MB dikurangi MD dikali bobot user. Untuk selanjutnya, bagian penyakit tipus ayam juga sama, cuman di sini yang masuk dari bobot user cuma nafsu makan berkurang, jadi 0,2 ditambah 0 dikali 1 kurangi 0,2, hasil akhir adalah 0,2. Berdasarkan dari perhitungan yang sudah dilakukan, maka nilai CF tertinggi adalah penyakit kolera ayam. Dengan demikian, maka dengan nilai kepercayaan adalah 0,808.
Kayak seperti nilai CF dikali 100% sama dengan 0,808 dikali 100% sama dengan 80,8%. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Muhammad Dua Krisantiyo, NIM 18120577 akan menjelaskan interface. Perancangan interface atau antarmuka program berperan untuk menghubungkan antara pengguna dengan aplikasi. Interface yang baik akan membuat pengguna program menjadi lebih mudah digunakan serta tidak membingungkan. Untuk itu, peran interface sangat penting. Nomor 1, halaman beranda sistem Packard. Halaman ini sebagai halaman awal atau halaman utama berupa tampilan utama sistem Packard. Nomor 2, halaman diagnosa penyakit. Di halaman ini berisi pemilihan diagnosa, terdapat pilihan gejala dan pengguna harus memilih gejala yang didapati di lapangan dan kemungkinan yang ada. Jika sudah, maka pengguna menekan tombol proses. Nomor 3, halaman hasil diagnosis. Halaman ini adalah lanjutan dari halaman diagnosa, di mana dari hasil gejala yang telah dipilih akan ditampilkan penyakit yang menyerang ayam dalam bentuk nilai CF dan persen. Terdapat juga saran dan deskripsi singkat dan nilai kemungkinan penyakit yang lainnya jika terdapat gejala yang sama. Halaman nomor 4, halaman riwayat. Halaman ini berisi tentang riwayat diagnosa penyakit ayam, terdapat kapan waktu konsultasi dan berapa nilai CF-nya. Di sampingnya terdapat grafik yang diambil dari total gejala yang pernah muncul dan nilai persen dari total riwayat yang pernah dilakukan. Nomor 5, halaman keterangan. Halaman ini berisi tentang detail lengkap penyakit ayam. Dapat berisi sejarah, penanggulangan, dan tindakan maupun obat yang disarankan. Nomor 6, halaman login Packard. Halaman ini ditujukan kepada Packard untuk masuk ke dalam menu Packard. Sebelumnya, Packard sudah didaftarkan oleh admin dan masuk dengan menginputkan username dan password. Nomor 7, halaman ini berisi tentang sistem Packard. Nomor 8, halaman admin Packard. Halaman ini hanya bisa diakses setelah login Packard. Berisi tentang informasi admin yang terkait di sistem. Tak hanya itu, Packard dapat membuat akun admin baru atau mengedit admin yang sudah ada maupun menghapus admin yang telah dibuat. Nomor 9, halaman penyakit. Halaman ini hanya bisa diakses setelah login Packard. Berisi tentang informasi penyakit yang terkait di sistem. Tak hanya itu, Packard dapat membuat penyakit baru atau mengedit penyakit yang sudah ada maupun menghapus penyakit yang telah dibuat. Nantinya penyakit digunakan di menu pengetahuan dan hasil diagnosis. Halaman nomor 10, halaman gejala. Halaman ini hanya bisa diakses setelah login Packard. Berisi tentang informasi gejala yang terkait di sistem. Tak hanya itu, Packard dapat membuat gejala baru atau mengedit gejala yang sudah ada maupun menghapus gejala.
yang telah dibuat. Nantinya gejala digunakan di menu pengetahuan dan diagnosa. Nomor 11, halaman pengetahuan. Halaman ini hanya bisa diakses setelah login pakar. Halaman ini merupakan halaman untuk mengolah gejala, penyakit, dan nilai MB untuk diproses di tabel nilai untuk menghasilkan nilai CF. Pakar dapat membuat pengetahuan baru atau mengedit pengetahuan yang sudah ada maupun menghapus pengetahuan yang telah dibuat. Nomor 12, halaman pos keterangan. Halaman ini berfungsi untuk mengubah data pada halaman keterangan. Nomor 13, halaman ubah password. Halaman ini berfungsi untuk mengubah password pakar yang sedang login. Pakar harus memasukkan password lama dan password baru untuk konfirmasi. Nantinya password akan disimpan di database dan enskripsi menggunakan algoritma MD5 hash. Oke, berikutnya nama saya Sarul Tavendrianto, NIM 18120568. Di sini saya akan menerangkan validasi dan demo aplikasi yang sudah kami buat. Oke, untuk di perhitungan manualnya, di sini kami buat dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu ditentukan parameternya nafsu makan berkurang dengan parameter sangat yakin bobotnya 1, lalu yang kedua mencret keputih-putihan, parameternya cukup yakin dengan nilai 0,6, lalu yang kedua pembengkakan pial, parameter cukup yakin nilainya 0,6, kepala bengkak, parameter yakin nilai 0,8, lalu berikutnya pembengkakan dari sinus, parameter kurang yakin bobotnya 0,8. Nah, untuk di perhitungan CF-nya ini, untuk yang ini kami ngitungnya dari 4 penyakit itu berdasarkan bobot atau studi kasus user itu ditentukan 3 tabel yang terpilih di sini, yang di mana di sini ada tabel berak kapur, kolera ayam, dan tipus ayam. Untuk di tabel berak kapur ini perhitungannya tadi sudah dijelaskan nilai MB kurang MD, lalu dikali bobotnya ini, misalnya nafsu makan berkurang ini bobotnya 1, maka nilai MB kurang MD dikali bobot, hasilnya ini 0,2. Oke. Untuk validasinya itu ditentukan dari hasil perhitungan CF nilai tertinggi berdasarkan bobot user tadi, maka di studi kasus pertama ini ditentukan nilai kepercayaan tertingginya 0,8,00 dengan keterangan penyakit kolera ayam. Lalu untuk studi kasus yang kedua ini dengan parameter dari user gejala muka pucat, parameter sangat yakin, saya penggantung yakin, jengger pucat cukup yakin, terdapat kotoran putih kurang yakin, nilainya 1,0, 0,8, 0,6, dan 0,4. Ditentukan di sini 3 tabel yang terpilih dari user tadi, ditentukan nilai kepercayaan tertingginya 0,7296. Oke, berikutnya saya akan menampilkan diagnosa dari uji validasinya tadi. Untuk hasilnya, perhitungan manual dengan perhitungan di website sudah sesuai. Untuk yang pertama ini penyakit tipus ayam tadi dengan nilai kepercayaan 0,7296. Sini sudah sesuai. Lalu yang kedua, sini ada kolera ayam dengan nilai 0,80 tadi di studi kasus pertama. Ini sudah sesuai. Oke, untuk memastikan bahwa website ini
benar-benar sesuai perhitungannya, saya akan mencoba melakukan diagnosa ulang. Untuk yang studi kasus pertama tadi, nafsu makan berkurang. Iya. Terus. Salah 3 kemungkinan besar ya. Lalu pembengkakan pial kemungkinan besar ya. Udah. Kepala bengkak. Hampir pasti ya. Yang terakhir ada pembengkakan dari sinus dan mata. Parameternya mungkin ya. Saya akan melakukan diagnosis. Oke, di sini sudah ditentukan bahwa hasil diagnosanya itu penyakitnya kolera ayam untuk yang studi kasus pertama tadi. Lalu berikutnya saya akan mencoba diagnosa yang studi kasus kedua. Tadi muka pucat. Oke, di sini sudah ditentukan hasil diagnosanya, yaitu tipus ayam dengan nilai CF 0,7296. Saya lihat di laporannya tadi, ya sudah cocok. Maka dari uji sistem percobaan 2 kali tadi, yang berhasil itu 2, maka 2/2 dikali 100, maka sistem ini sudah sesuai dengan perhitungan manual. Oke. Lalu saya akan menjelaskan yang terakhir itu untuk referensinya. Sini kami menggunakan 2 referensi. Yang pertama referensi dari Hanif Farizi, lalu yang kedua dari Solikin Rahmat. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Jika ada kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.